Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan mahasiswa, dan salam pers muda. Selamat datang dalam Dialog Mahasiswa episode pertama BEM Universitas Pertamina, Hidup Segan, Mati Tak Mau. Tangan dulu dong. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang menarik banget nih, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Di depan kita nih ada siapa sih? Coba perkenalan dulu dari Kak Anita. Oke, halo teman-teman semuanya. Namanya apa nih? Pers apa nih? Pers Muda. Pers Muda. Oke. Perkenalkan, aku Marianita. Aku ex Kahim MSPU, Kabinet Mitra Koherensia periode 2023-2024 dan alumni manajemen UPER kemarin Mei 2025. Nih, coba dari Halo, tadi Pers Muda. Sobat Pers Muda. Sobat Pers Muda, oke. Halo Sobat Pers Muda, perkenalkan nama aku Zevanya Tesalonika Manopo. Aku sekarang menjabat sebagai Presiden dari Dua Ilmiah Kabinet Phoenix. Dan aku masih jadi mahasiswa HI di Angkatan 2023. Salam kenal. Wih, keren banget nih. Ini narasumber kita yang kece-kece pada siang hari ini. Ini akan membahas ya mengenai BEM ya. Udah pasti teman-teman semua udah pada tahu apa yang akan kami bawakan gitu. Sebelumnya kita back dulu nih dari tahun 2019 nih ya kayak kakak yang sudah mengalami. Kayak sih 2019 kayaknya masih SMP ya Van kita ya. Iya, kayaknya Aku dia juga masih masuk COVID aja gak belum. sih? Belum. Oh Aku iya, 2021. oh iya benar. Jauh banget ya. Jauh banget Cuma ya, kan aduh. kakak komunikasinya kan maksudnya sama anak-anak 19 tuh masih ketemu dong, masih ada sharing lagi gitu loh. Masih. Dari tahun 2019 nih teman-teman, sebenarnya Universitas Pertamina ini udah ada Bapem BEM atau badan pembentukan badan eksekutif mahasiswa Universitas Pertamina. Sebelumnya ya kampus kita kan memang yang kita semua tahu ya sudah dibentuk dari tahun 2016 gitu. Cuma mulai ada di running untuk ada BEM tuh dari tahun 2019. Tapi ya begitu realita yang terjadi, BEM belum terbentuk tapi pasti ada proses yang ada aja gitu loh. Bukan cuma dari tahun 2019 ya teman-teman. Lanjut ke tahun 2020 hingga tahun 2021 ya. 2021 kakak udah langsung terjun gitu apa? Belum dong, kan Belum baru ya? maba. Oh iya. Masih ikut pop up. Masih semangat maba Masih banget semangat ya, maba kayak. banget. Masih online juga waktu itu. Oh iya Masih benar. online, iya. Nah, BEM ini masalah kita nih lagi-lagi sama Kak dari tahun 2019, 2020, 2021. Mungkin terakhir kayaknya 22 ya atau 2021. Sekarang gak sih jatuhnya? Iya. Enggak, sekarang kan kayaknya nggak ada yang gencar untuk yuk langsung gitu loh. Oh, mungkin terakhir sih di sebelum aku jabat sih kayaknya ya. Di tahun 2022 mungkin sampai 2023 pertengahan kayaknya deh. Itu yang masih kayak gencar banget itu. Nah waktu itu tuh sempat ya dari tim riset kami itu sudah mengumpulkan langkah-langkahnya yang dari teman-teman mahasiswa tahun 19, 20 itu memang mereka udah disosialisasi gitu, sosialisasi pembentukan BEM. Terus udah dibikin juga struktur awalnya bagaimana, terus sempat digelar kongres mahasiswa UPER dengan tema membangun harmoni demokrasi. Udah keren banget sebenarnya tuh. Kalau dulu sempat jadi kita kayaknya sekarang udah pada fokus di BEM gak sih? Iya, harus. Pasti Pasti. sih orang-orang pada nyarinya masuk ke BEM kan. Benar. Tapi yang terjadi nih itu selalu tidak ada kelanjutan. Jadi euforia di awal, di tengah mandek, terus berakhir tanpa kejelasan gitu loh. Nah, kita langsung saja lah ya. Sebelum kita langsung dari pertanyaan pertama, pengen tahu dulu lah latar belakang kakak-kakak saya di depan ini. Latar belakang, kesibukan sekarang, terus lagi sibuk ngapain gitu. Siapa dulu nih? Yang masih mahasiswa aja dah. Oke nih Yang masih sibuk banget gitu. Kalau misalnya aku sekarang sih sebenarnya karena udah abis UAS ya. Jadi gak ada kegiatan kampus yang mengharuskan kayak tiap hari harus ke kampus gitu loh. Cuman akhir-akhir ini aku ada kegiatan dari luar, beberapa organisasi dari luar yang aktif. Jadi kegiatannya lebih fokus ke di luar kampus dibandingkan dalam kampus. Kalau dalam kampus paling ya
kalau misalnya emang ada acara tertentu aja kayak hari ini kan hadir podcast segala macam, kemudian mungkin ada acara-acara lain, nah kayak gitu aja sih kalau misalnya aku. Mungkin Kanita gimana nih Kanita? Oke, jadi kebetulan sekarang aku udah pengangguran ya. Lagi pengangguran maksudnya, cuma Habis lulus nih. iya habis lulus. Jadi kebetulan kemarin habis lulus masih ada beberapa project sama dosen kayak bikin paper, terus ikut international conference juga. Jadi masih sibuk ngurusin itu dan sekarang udah selesai tapi mungkin masih menyiapkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Fokusnya sih masih ke situ. Udah langsung lanjut aja nih. Iya. Betul. Berarti dari Fanya sendiri tadi sekarang sibuk di internal kampusnya itu mungkin itu yang mimpin UKM debat Iya, ilmiah. benar. Banyak juga di eksternal. Kalau di eksternal ada beberapa juga sih yang aku ikutin. Oh, pasti ini manajemen waktunya luar biasa. Waduh. Kita bisa belajar juga nih gitu loh, kita yang angkatan 23 belajar juga nih, Pak. Betul nih. Suhu manajemen. Bener banget. Manajemen waktu ya. Kayak Kanita sendiri sekarang dari kesibukan kakak nih, maksudnya tetap nggak sih kak kayak jalin komunikasi sama adik-adik yang di sini gitu? Beberapa sih masih ya, cuma memang udah nggak terlalu engage banget kayak waktu aku masih di kampus karena kan udah jarang ketemu. Terus aku juga ada kesibukan yang lainnya, ada hal-hal yang lebih prioritas lah daripada itu. Cuma mungkin nanti kalau memang ada acara-acara dari himpunan yang bisa mengundang alumni, pasti aku usahain ikut sih karena itu bentuk buat kita tetap menjalin komunikasi sama adik-adik kita kan nantinya gitu. Keren banget. Nih himpunannya yang dicontoh juga ya guys ya, memang himpunan salah satu himpunan yang keren gitu. Udah langsung saja ya kita cukupin saja untuk perbincangan. Semoga dari cuplikan apa yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak di depan saya ini sudah tahulah nanti teman-teman membayangkan sendiri bagaimana latar belakang mereka. Ya pahit manisnya pas sudah kebayang lah kesibukannya bagaimana kan. Nah, langsung saja sama pembahasan kita pada hari ini nih. Terus pertanyaan pertama nih kak, dulu pembentukan BEM itu sempat dianggap sebagai bentuk kebutuhan demokrasi di kampus kan? Tapi justru sekarang itu mandek tanpa alasan yang jelas. Apa sih yang berubah gitu? Apakah menurut kakak-kakak sekalian ini himpunan jurusan ataupun UKM debat, UKM dalam keseluruhan UKM ya, UKM sudah cukup mewakili aspirasi mahasiswa atau justru malah membuat suara mahasiswa ini jadi terpecah gitu? Mungkin dari Kanita dulu boleh. Oke, kalau aku sendiri sih ngelihat lebih dari ke urgensinya masing-masing organisasi ya. Mereka urgensinya kemana dan seperti apa. Mungkin kalau himpunan kan lebih dekat dengan BEM ya, karena memang dasarnya kita organisasi yang menaungi lumayan besar lah cakupannya gitu. Nah, kalau aku sendiri waktu pada saat zamanku menjabat sih, kebetulan kalau aku ngerasa sih pada saat itu BEM itu belum terlalu urgent untuk diadakan karena aku sendiri tuh ngelihat kami himpunan-himpunan manajemen dengan himpunan yang lain itu suasananya atau apa ya, maksudnya hubungannya itu masih aman, tentram dan damai. Cuma memang mungkin ada beberapa mahasiswa yang merasa kayak tidak bisa menyalurkan aspirasinya ya ke atas, apalagi maksudnya ke kampus, padahal sebenarnya sudah ada himpunan sebagai wadah untuk mengaspirasi karena kan ada BEM nih, otomatis kan kita kalau punya aspirasi mau nggak mau ke himpunan kan, himpunan baru yang ke atas. Nah mungkin dari himpunannya itu sendiri mungkin nggak menindaklanjuti aspirasi mahasiswanya. Nah mereka jadi merasa kayak ada nih, harusnya ada BEM nih biar aku bisa langsung ke BEM biar langsung diurus. Cuma kalau menurut aku sendiri sih pada saat itu ya, waktu zamanku, aku nggak tahu zaman sekarang gimana, itu sih kalau menurutku masih belum terlalu urgent untuk diadakan atau dibentuk BEM gitu, karena ya kita sudah, kalau mungkin kalian 2023 ya mungkin ngelihat pas zaman aku dengan kehimpunan lain, kita jalan tuh ya maksudnya masing-masing tapi kayak barengan itu loh, maksudnya kayak apa ya, jalannya mulus, jadi kita nggak ada konflik, nggak ada apa, jadi aku ngerasanya sih kita aman tentram damai gitu ya. Maksudnya jadi kayak ngapain ada BEM, maksudnya belum yang butuh banget ada BEM gitu sih kalau di
bukan angkatan ya, periodeku waktu aku jabat sih gitu. Kalau dari Kavanya sendiri gimana? Sebenarnya aku setuju banget sama Kanita. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngebentuk suatu badan baru, suatu lembaga baru, kita harus ngeliat urgensinya dulu. Benar, ada beberapa hal yang sebenarnya sudah bisa tersalurkan dengan baik dengan adanya organisasi seperti himpunan, UKM maupun organisasi-organisasi lainnya. Nah, tapi kalau misalnya menurut pendapat aku adalah kita juga harus melihat secara strukturalnya gitu loh. Karena seperti yang kita ketahui ya, kayak himpunan tuh banyak banget karena kita punya banyak prodi kan di Universitas Pertamina. Dan ibaratnya kayak gini nih. Mungkin karena aku coba ini ya, mengaitkan sedikit dengan materi di HI gitu ya. Nah, kita jadi punya insight juga buat penonton nih nantinya. Sekalian belajar kuliah. Sekalian belajar kuliah. Takut banget. Jadi kalau misalnya kayak di suatu negara itu kan ada badan-badan yang menaungi secara daerah ya. Nah, kemudian nanti ada nih badan terpusat yang menaungi secara keseluruhan. Ibaratnya sama aja kayak DPRD dan juga DPR. Betul. Nah, kalau misalnya aku sendiri secara struktural ya, aku melihat, bukan secara fungsi ya, tapi secara struktural aku melihat himpunan dan BEM ini tuh mirip dengan adanya DPRD dan juga DPR RI. Kenapa? Himpunan itu bisa dibilang masing-masing himpunan itu semacam mewakili daerahnya masing-masing gitu loh. Oke. Nah, jadi kayak mereka udah punya perwakilan nih di masing-masing daerah. Terus ketika ada sesuatu dari daerah mereka yang ingin mereka katakan ke pusat kan, maksudnya pusat tuh tidak hanya mengurusi daerah tertentu saja kan. Jadi koordinasinya banyak banget tuh. Mungkin dari isu-isu yang lain. Nah, di sini BEM alias DPR RI ini menurut aku tuh adalah salah satu jembatan yang bagus dan juga strategis banget untuk menyalurkan sebenarnya ada apa sih di daerah ini, sebenarnya ada apa sih di himpunan ini. Terus juga mungkin akhir-akhir ini ada beberapa isu yang sempat menjadi isu hangat ya di perbincangan mahasiswa, dan isunya ini aku rasa tidak maksudnya isunya karena secara general, jadi tidak hanya himpunan tertentu aja yang bekerja jadi ada menurut aku ada keutuhan gitu loh di balik isu ini. Maka dari itu sebenarnya aku saat ini sebenarnya masih mempertanyakan kayaknya kalau misalnya kita punya BEM itu akan lebih bagus karena secara strukturalnya udah dapet gitu loh. Cuma mungkin kembali lagi ke urgensi dari mahasiswanya. Apakah benar mahasiswa saat ini tuh butuh banget BEM atau mungkin masih bisa kepentingannya itu dialokasikan ke organisasi-organisasi yang sudah ada gitu sih. Oke. Mungkin kalau aku boleh sedikit ngerangkum. Bukan ngerangkum, lebih kayak pengen bertanya juga sih. Dari aku sendiri tadi melihat dari jawaban Kanita sama Vanya, mungkin pas Kanita pada zaman kakak masih menjabat itu kayaknya kakak di tim pro apa kontra sebenarnya? Waduh, pro kontra ini. Iya, soalnya tadi kan dari Vanya kan udah menjelaskan nih dari tadi materi HI ya. Udah kelihatan pro ya kalau ini. Kayaknya udah pro banget. Tapi dari Kanita tadi ada urgensi kebutuhan itu yang memang zaman-zamannya kakak tuh masih aman, tentram, dan masih kayaknya nyaman-nyaman di wadahnya masing-masing itu. Kayaknya pro apa kontra nih kakak? Oke, jujur aja, kalau berjujur sih, kalau aku pada saat itu juga aku ke pendukung kontra. Oke. Pertama ya karena tadi aku udah jelasin kita dengan himpunan masing-masing aja kita bisa jalan bareng-bareng, kita nggak ada konflik apapun, kita bisa menjalankan masing-masing kewajiban dan istilahnya tugas-tugas kita dengan lancar aja. Tapi dengan adanya BEM, aku waktu itu sih aku mempertimbangkan, karena aku nggak cuma mempertimbangkan himpunanku, tapi aku mempertimbangkan kampus juga. Pertama, kalau misalnya ada BEM nih, pertama kan BEM ini kan bakal jadi istilahnya di atasnya himpunan ya. Yes. Dimana nanti pasti ada yang mewakili dari mungkin beberapa prodi. Entah nanti yang naik mungkin bisa 2 prodi berbeda atau yang naik sama-sama satu prodi. Pasti di situ bakal ada konflik of interest, dimana mungkin nanti di kahim-kahim gitu atau mungkin di belakang kahim-kahim bakal ada yang mulai nyari muka ke salah satu yang bakal naik kan.
Misal nih aku dari Kahimene, terus aku udah tahu nih pasti Kahim Komun nih kayak yang naik nih, Kahim Komun misal. Terus aku pasti otomatis karena naluri kita pasti deketin si Kahim Komun biar aku mungkin dapat Kue politik. ya, dapat jatah lah, dapat apa gitu. Oke. Nah itu salah satu yang aku takutkan. Kenapa? Karena bisa jadi adanya itu malah istilahnya menghancur atau membebarkan hubungan yang udah kita jalin gitu loh. Pasti kan ada ya. Kalau aku sih pernah juga ngobrol sama teman-temanku yang beda kampus. Pemilihan BEM itu biasanya malah ada kayak partai politik sama sih kayak tadi DPR gitu kan. Dia kan pasti istilahnya himpunan ini bakal jadi parpolnya. Entah. Ada yang Iya, pasti bakal kita beberapa parpol mengusung 2 nama misal dan beberapa mengusung 2 nama. Kita pasti akan berantem atau bersinggungan lah. Pasti bakal istilahnya meningkat dia bakal melakukan defend atas argumennya masing-masing gitu. Nah, itu yang salah satu yang aku takutkan karena pada saat itu suasananya memang lagi baik aja. Kenapa harus ada BEM yang bisa aja menghancurkan semuanya gitu. Dan kedua adalah takutnya sih kalau aku sebagai ketua himpunan, aku kan bakal mikirin juga adik-adikku nanti gimana. Nah, misalnya dia ada BEM, kita aja di himpunan jujur aja, kita itu udah susah untuk ngambil SDM. Kalau rekrut kan juga kayak, kalau di Meni sih memang agak susah, karena nggak semuanya mau masuk ke organisasi. Oke. Nah, itu udah susah. Misal pun ada BEM, pasti kan naik nih, wih BEM, apalagi nama dong, pasti kan gengsi ya. Daftar BEM aja lah, ngapain daftar himpunan. Terus yang di himpunan siapa? Sedangkan kita, masing-masing prodi pun satu angkatan dikit. Maksudnya kayak, ya kita nggak sebanyak kampus lain lah. Kampus lain mungkin satu angkatan bisa 400, bisa 300. Kita aja kadang udah nggak nyampe 100. Ada prodi yang nggak nyampe 100, ada prodi nggak nyampe 50. Nah, nanti di himpunan itu pasti orangnya bakal hilang. Pasti larinya ke BEM semua, dan himpunan nggak ada orang. Buat apa juga kalau ada BEM tapi himpunan nggak jalan juga gitu loh. Nggak ada yang bisa menyokong ke BEM. Kalau aku sih dulu mempertimbangkannya itu gitu. Oke. Jadi pandangan baru nih. Masalahnya soalnya gini, ya mungkin kakak-kakak udah pada tahu lah bagaimana omongan-omongan di belakang itu akhirnya bukan lagi gimana ya, saling menyalahkan, tapi kayak bertanya-tanya ini sebenarnya sistem masalahnya itu sebenarnya di mana sih gitu loh. Apakah di pihak kampus atau mahasiswa itu sendiri gitu loh. Tapi ternyata tadi ada pandangan baru ya, bahwasanya setelah dipikir ya juga ya, maksudnya nggak di Universitas Pertamina sendiri itu memang nggak semuanya itu mahasiswanya banyak. Dan kalaupun banyak nggak semuanya mau di himpunan. Nggak semua maunya di himpunan, iya kan? Sekarang iya. orang-orang pada bukan orang mahasiswa sekarang mungkin mikirnya mereka butuh memperbaiki portofolio dengan magang lah atau apa. Mereka butuh kayak kadang mikir nggak butuh organisasi, aku mau nyari di luar aja. Nah itu yang kadang-kadang jadi SDM kita hilang nih buat himpunan. Nanti pada akhirnya ke PM. Jadi kayak lah di prodi malah nggak ada orangnya gitu kan, sama aja kita juga susah kan untuk mengengage itu. Ya, malah jadi orang pasti nyarinya yang gengsinya lebih. Nyari gengsi. Oke, gitu ya. gitu ya. Dari Ivanya sendiri ada tanggapan nggak nih? Sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir benar sih, karena kita mempertimbangkan situasi kampus juga ya. Kampus kita tuh maksudnya kampus yang tergolong baru, kemudian juga mahasiswanya juga belum terlalu banyak lah ketika kita bandingkan sama kampus-kampus lain. Benar sih, kita akan kekurangan SDM. Apalagi aku tadi setuju banget bagian yang konflik interest. Pasti sih, pasti bakal ada banget. Jadi ada polarisasi lah yang terbentuk. Mungkin kayak kalau misalnya dari kata Kanita tadi, ada beberapa ibaratnya kayak pemegang jabatan yang mendekat ke calon gitu-gitu kan. Jadi terpolarisasi dan bisa aja itu ngebuat ibaratnya kayak kenyamanan berorganisasi di kampus kita saat ini menghilang gitu loh. Nah, aku juga mau bawain sedikit perspektif sih sebenarnya. Jadi gini, kalau menurut aku, kenapa setidaknya BEM ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut itu lebih ke kayak sistem check and balances. Jadi kan ibaratnya setiap himpunan itu punya otonomi masing-masing ya untuk mengatur gimana cara mereka hidup
di masing-masing himpunan gitu kan. Jadi ibaratnya contoh nih, kayak himpunan manajemen kan nggak mungkin kan dia ngatur himpunan komunikasi atau ngatur himpunan HI gitu kan, karena emang ya udah punya wewenang masing-masing dan juga punya tugas masing-masing, punya porsi masing-masing lah. Nah, tapi mungkin karena aku ini ya, maksudnya aku bukan pemegang jabatan tinggi di himpunan, aku bertanya-tanya kayak oke, ketika himpunan ini tidak berhasil untuk mengakomodasikan kepentingan atau mungkin sebuah urgensi atau sebuah isu dari orang yang menjadi bagian himpunan tersebut, lalu kita kemana? Di situ sistem check and balances ini hadir. Ibaratnya kayak oke, kalau misalnya salah satu nih, ibaratnya kan ada dua nih, himpunan dan juga BEM. Kalau misalnya salah satu dari organisasi ini melakukan sesuatu yang kurang mengenakan, mungkin membuat kesalahan segala macam atau menyebabkan kericuhan segala macam, aku rasa kayak contoh ya, oke misalnya udah ada BEM, oh ternyata BEM-nya nih nggak beres gitu loh. Nah, yang menjadi bagian dari himpunan inilah yang nantinya akan mengkritik, jadi semacam oposisi gitu loh dari si BEM ini. Begitu juga sebaliknya, jadi ketika ada salah satu himpunan atau mungkin ada salah satu organisasi lain itu yang dibilang kerjanya atau mungkin cara gimana ya bilangnya ya, cara pengakomodasian urgensi, isu, kepentingan segala macamnya ini belum terlaksanakan dengan baik, ada loh organisasi lain yang bisa mengkritik. Karena ibaratnya kan tadi bener kata Kanita, BEM ini kan ibaratnya di atas himpunan ya. Iya. Jadi kan karena kan dia menaungi gitu kan di antara himpunan-himpunan yang per prodi. Nah, jadi ini tuh bisa menjadi semacam evaluasi gitu loh untuk organisasi-organisasi yang ada di bawahnya. Ya kan Begitu. memang adanya satu negara itu oposisi dipentingkan sekali nggak sih kan? Bener. Harus sih. Harus, itu harus. Makanya sebenarnya nggak apa-apa juga sebenarnya kalau Iya, misalkan benar-benar. pun ada yang tidak naik, ada salah satu pihak yang berkonflik, kan pasti dia nanti jadi oposisi nih. Itu sebenarnya Benar-benar. bagus juga buat demokrasi gitu. Berjalannya demokrasi itu penting banget gitu. Terus ini mau nanya lagi nih. Tadi kayaknya kok jadi berubah, ini jadi pro apa kontra nih? Siapa? Kamu tadi soal pandangan Anita. Aku tetap pro kok. Oke Kak, sedikit mengulas nih dari tadi jawaban Kakak yang sudah kita bahas. Kalau dari aku sendiri sih ada pertanyaan yang muncul. Oke. Mungkin zamannya Kakak kan dulu Kontra. melihat Oh, kondisinya itu aman, tentram, damai untuk komunikasi antar kahim dan memang gak ada masalah apapun kan. Dan mungkin aspirasi mahasiswa semuanya tercapai melalui prodi gitu. Walaupun birokrasi tetap kalau dari prodi ke atas kan agak agak naiknya. lama, Iya, benar. agak Agak ribet, mandek ya. gitu ya. Iya, oke. Nah, sekarang nih kan kita tahu kemarin ada sempat masalah ya. Ya. Sempat ada masalah. Yang sempat itu ya hits, bukan hits. yang Ramai sempat- banget Iya, itu, ramai benar-benar. banget Sampai ke gitu. Oke. Oke. Sampai ke dosen kalau nggak salah masalahnya. Itu sampai ke kampus kok. Iya. Itu dari pihak kampus pun sudah menaungi dan langsung menangani lah, Menindaklanjuti gitu memang. Oke. Dan mendampingi si korban maupun katanya si pihak oknum keamanan di luar kampus ya, bukan keamanan kampus itu udah dimutasi Kak gitu. Oh iya. Tapi balik lagi nih, ini saya sudah pernah sampaikan juga ke salah satu pihak kemahasiswaan lah ya, bahwasanya kalau saya sebagai bukan perwakilan himpunan maupun perwakilan dari UKM manapun nih Kak, saya ngomong, Mas, kalau saya sebagai rakyat biasa nih, saya ada masalah sesuatu gitu. Saya ada masalah sesuatu, terus saya bingung nih mau ngomong kemana gitu. Dan sementara kalau himpunan kan mungkin bukannya nggak hebat ya, mungkin kurang bisa langsung gercep, langsung seret gitu loh. Ya. Nah, akhirnya saya, dan nggak semua orang di himpunan itu warga masyarakat himpunan ya, terutama masing-masing prodi itu tuh nyaman dengan prodinya nggak sih? Pernah nggak ada yang salah satu dua anak yang kayak sama teman-teman prodinya tuh nggak begitu deket gitu? Pastilah, Ada sih, ada lah, banyak. pasti. Iya, pasti ada Justru setiap dia prodi banyak. sih. Nyamannya sama yang luar kan? Iya, Iya. benar-benar. Nah, yang saya pikirkan tuh malah kemarin yang saya tanyakan tuh karena bingung, nggak ada tempat untuk penaungan dan
wadah lah untuk aspirasi. Itu saya tanyakan, misalkan saya akhirnya lapornya ke akun-akun Instagram yang bentuknya itu agak lumayan keras, itu justru balik lagi kan ke nama baik kampus itu sendiri. Karena kemarin tuh ya kita lihat itu berhasil kolaborasi dengan salah satu akun yang menggerakkan aktivis lah. Iya, iya. Dan ya saya juga termasuk aktivis sebenarnya gitu. Tapi untuk melihat urgensi ini gitu, saya bingung nantinya saya ngomong ke siapa gitu loh. Sementara kayak himpunan sendiri maupun UKM kan nggak sebegitu kuat kalau misal kita ada BEM gitu loh. Terutama kita misal ada masalah-masalah di luar gitu loh. Oke. Itu menurut kakak sendiri gimana? Siapa dulu nih? Bebas. Boleh kan Anita dulu deh. Oke, mungkin juga aku ngelihat 2 tahun terakhir ya kali, atau 1 tahun terakhir kan memang ada beberapa masalah yang lumayan krusial ya di sini ya. Betul. Apalagi itu menyangkut mahasiswa lah. Dan memang himpunan pun menurut aku nggak bisa mengatasi itu. Nah, kita kan dalam berorganisasi pasti ada dinamikanya dong. Entah nanti surut, entah nanti lagi di atas atau gimana. Nah, mungkin memang saat zamanku memang lancar, tapi melihat ke sini sepertinya ada urgensi yang memang membutuhkan adanya suatu organisasi lain, organisasi yang lebih tinggi untuk menaungi itu. Nah, it's okay kalau memang tahun ini mau diperjuangkan pembentukan BEM, nggak apa-apa banget. Maksudnya karena memang ada di sebelum ini ada organisasi yang memang harus mulai dinaungi dengan benar dan diatasi dengan benar. Tapi untuk membuat BEM itu nggak bisa langsung cepat-cepat kalau menurut aku ya. Harus punya dasar yang kuat dulu loh, dan harus ada hitam di atas putih. Benar. Gitu. Karena kalau misal kita ini sekarang juga harus bikin BEM, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau kita istilahnya nggak persiapan dengan matang, percuma nanti ada BEM karena nanti mungkin nggak bakal bisa untuk nyampe ke bawah gitu. Nah, untuk aspirasi sendiri sepertinya kayaknya kemahasiswaan ada nggak sih yang contact person yang buat mengeluh gitu? Maksudnya kayak senternya gitu? Ada sih, ada. Apalagi ya? sekarang di Universitas Pertamina juga kan ada Satgas. Oh, udah ada Satgas. Iya. Nah, oke. Mungkin untuk saat ini sebelum adanya BEM terbentuk, bisa nih mahasiswa yang mungkin mau mengeluhkan atau kena menjadi korban itu bisa ke Satgas itu atau langsung ke kemahasiswaan. Maksudnya berani aja gitu loh. Kadang kan ada nih mahasiswa yang kayak takut gitu. Takut entah takut gak direspon atau entah memang dia takut ngomong gitu, takut terbuka. Tapi lebih baik sih kalau memang sudah harusnya kita ngomong, kita mending ngomong aja, karena biar semua sivitas akademika juga tahu, dan mungkin juga bisa langsung diselesaikan gitu. Sembari paralel ya, kalau bisa paralel pembentukan BEM persiapan. Jadi harus benar matang sih itu BEM. Ya, harus memang ada kan hukumnya ada juga. Ya, bener. Ada RT harus disahkan, itu wajib lah di semua organisasi kan. Dan menurutku gak cuma forum Kahim aja yang harus ikut turut serta, tapi semua elemen. Mahasiswa, semua elemen, even ke dosen-dosen pun harus, menurut aku ya harus ikut terlibat juga dalam pemilihan, dalam diskusi. Seenggaknya satu kampus itu memang harus ikut untuk membicarakan itu gitu. Karena aku lihat pas aku jadi Kahim tuh cuma forum Kahim aja. Forum Kahim ini kita ber-15 ya, Kahim. Kita diskusi, lalu habis itu cuma 1-2 kali ketemu sama kemahasiswaan. Waktu itu sama Pak Husni sama Bu siapa namanya lagi? Aduh, aku lupa lagi. Bu Adita. Nah, sama Bu Adita udah. Nah, mungkin harapanku sih ke depannya bisa nih semuanya dilibatkan. Kalau bisa kayak ada forum besar gitu loh yang benar-benar menaungi banyak orang, dan dosen-dosen pun ikut. Terutama dari kemahasiswaan juga harus ikut gitu. Oke, sebelum lanjut ke jawaban Fanya, tadi forum Kahim nih. Boleh gak sih Kak ceritain sedikit nih ke kita anak-anak angkatan 23, 24 gitu. Waktu zaman angkatan kakak itu kan yang saya tahu sempat ada forum Kahim di mana itu sempat ditanyakan juga ya apa urgensi untuk membuat BEM gitu. Itu akhirnya bagaimana Kak? Maksudnya dalam komunikasinya atau segi apanya? Coba Kakak ceritain sedikit. Oke, dulu sih awal-awal waktu aku habis naik itu benar-benar kita tuh hampir rutin sih ngadain diskusi itu. Mau di kelas, mau di kantin, kita tuh sering banget membicarakan untuk BEM itu. Cuma memang
karena kita juga dari forum Kahim itu belum semuanya pro, maksudnya pasti ada pro kontra kan, dan itu masih kayak 50-50 gitu loh. Nah, jadi belum ada yang menonjol banget mau diadain apa enggak. Nah, kita juga masing-masing Kahim juga punya kesibukan masing-masing, ada yang langsung skripsian, ada apa, jadi ya sayang sekali memang enggak dilanjutkan gitu pada saat itu ya. Gitu. Oke. Nah, dari Fanya sendiri nih Fanya, kita kan ya tadi yang saya sudah sebutkan ya, sempat ada konflik-konflik di tahun kita sebenarnya kan. Iya, betul-betul. Itu menurut pandanganmu sendiri itu bagaimana tuh? Untuk Em, urgensi cepat diadakan yang BEM ini. Oke, mungkin melanjutkan dari Kanita tadi ya. Ada 2 poin yang aku setuju banget. Yang pertama tuh terkait dengan inklusivitas, di mana pembentukan ini tuh harus melibatkan semua pihak. Jadi nggak cuman pihak-pihak tertentu aja yang dilibatkan, karena ujung-ujungnya kan organisasi yang nantinya ini menjadi BEM ini akan menaungi kebutuhan semua pihak gitu loh. Ibaratnya nggak cuman nggak cuman himpunan aja. Gimana dengan mahasiswa yang tidak terlibat secara langsung dalam himpunan? Itu pertama, inklusivitas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kalau misalnya memang mau ada pembentukan BEM, itu dari awal harus jelas, harus terstruktur, semuanya harus transparan. Kenapa? Karena kita pastinya tidak menginginkan terjadi sesuatu gitu loh. Jadi misalnya nih gini, kita bertiga berembuk, kita ngebentuk BEM. Ibaratnya kita orang penting lah gitu ya di kampus ya. Oke, kita ngebentuk BEM yuk. Oke, ayo kita ngebentuk BEM. Nah, obrolan ini berputar di kita bertiga aja. Iya. Teman-teman lain, misalnya teman-teman kita segala macam, mereka nggak tahu, oh sebenarnya 3 orang yang mau ngebentuk BEM ini ngomongin apa sih? Gitu loh. Jadi, menurut aku ya, penting banget sih transparansi, karena seperti yang kita tahu, minimnya transparansi akan berujung pada kegagalan sistem. Contohnya nggak sih ya contohnya? Contohnya nggak sih? Kayak kemarin ada suatu perusahaan besar, salah satu perusahaan yang menjadi andalan negara. Oke. Aduh, aduh agak berat nih. Gak apa-apa. Nah, jadi mungkin di mata publik oke, perusahaan ini A, B, C segala macam, tapi kan ternyata di belakang cara kerjanya itu ada hal-hal yang bisa kita bilang mungkin semacam pembodohan publik. Iya, jadi ketika publik yang harusnya percaya karena ini adalah perusahaan andalan negara banget nih, tapi ternyata kepercayaan itu tuh diinjak gitu loh. Kayak dibuang. Oke, mungkin cuma sekedar mengganti sesuatu gitu ya. Oke. Kita agak halusin dikit aja kali ya. Gak apa-apa. Bebas. Oke, mungkin cuma sekedar mengganti sesuatu dari perspektif petingginya. Tapi kan mengganti sesuatu itu artinya juga sama aja menoreng kepercayaan yang sudah diberikan oleh publik sejak lama. Nah, dalam berorganisasi sebenarnya mirip kayak gitu loh. Ketika misalnya nih, dari awal aja pembentukannya itu sudah tidak transparan, ada pelibatan dari pihak-pihak yang sangat apa ya, ibaratnya tuh kalau misalnya zaman sekarang ya di TikTok ya, bicaranya tuh kayak geragas gitu loh. Jadi mereka sangat geragas nih untuk menaruh kepentingan mereka di forum ini. Benar kata Kanita, kalau misalnya dari awal aja asas pembentukannya itu tidak terjalankan dengan baik, gimana ketika pelaksanaannya? Karena aku nggak tahu ya, cuman aku tuh selalu punya mindset ketika kayak niatnya aja udah nggak baik, pasti nanti pas pelaksanaannya tuh kacau. Setuju. Bener kan Kak? Jadi sebisa mungkin nih kalau misalnya memang nanti mungkin dari angkatan kita atau mungkin dari angkatan kedepannya mau melakukan pembentukan organisasi baru, pastikan itu transparan dan juga inklusif. Karena oke, mungkin kita bahas masalah yang tidak hanya terjadi di himpunan tertentu, ibaratnya secara general. BEM ini bisa menjadi pelindung mahasiswa secara general. Kenapa? Ketika misalnya nih kampus kita, ibaratnya ya, misalnya kampus kita mengalami masalah tertentu dengan pihak eksternal, kan nggak mungkin dong semua himpunan tiba-tiba maju nih jadi garda terdepan.
at least kan ada perwakilan gitu kan. Nah, perwakilan ini bisa diasosiasikan dengan BEM ini gitu sih kalau menurut aku. Setuju. Setuju. Ada tanggapan lain? Dan jangan lupa benchmark sama kampus lain sih. Bener guys. itu tuh salah satu hal yang penting. Aku dari tadi mau ngomong itu tapi aku lupa. Pokoknya harus ada, kita tuh mungkin panitianya ya, BEM-nya itu harus benchmark dulu ke beberapa kampus yang memang di situ terkenal BEM-nya tuh bagus. Bener. Karena kita nggak bisa membuat suatu organisasi besar yang bakal menaungi satu kampus itu cuma dengan anggapan kita pribadi aja. Iya, Kita butuh point kan? of view dari yang lain Iya, gitu. bener. Dari pokoknya harus benchmark sih kalau mau bikin sih. Karena kita PR juga banget kayak itu. perlu ngelihat cara kerja dari organisasi yang kampus lain gitu loh guys. Jadi kayak gak mungkin kita bentuk suatu organisasi ya berdasarkan anggapan kita aja. Ini udah bagus kok. Ya udah bagus, ayo bikin gitu. Nggak bisa. Kita harus punya pandangan dari lain gitu. Bener banget, setuju. Itu sih kalau tambah. Itu wajib ya? Wajib lah, itu wajib banget. Sebelum Sebelum membuat semua struktur, sebelum membuat semua aturan dan lain-lain, itu harus benchmark dulu sih kalau menurutku. Itu paling awal yang harus dilakukan adalah benchmark. Bener. Harus ada konsolidasi. Dan nggak cuma satu kampus ya. Kalau harus bisa beberapa sih, kampus ya. Kalau bisa beberapa kampus, dan kalau bisa juga kampus yang sudah lama, sudah besar, dan BEM-nya di situ memang terkenal bagus dan baik. Gitu. Bener. Yang harus dicontoh ya, jangan BEM kampus yang gede tapi mungkin arahnya yang lumayan melenceng gitu. Jangan. Kita kan baru memulai nih, baru mau engage gitu kan, masa langsung udah ke yang kampus yang BEM-nya lumayan nakal lah istilahnya gitu. Oke. Nih sebelum kita lanjut, kita agak nyantai dulu gak sih? Ini boleh minum dulu gak sih sebelum lanjut ke segmen selanjutnya? Yanti. Oh bukan mereka ya, ini salah ya? Ada Indomie nggak ya? Salah. Ada Indomie nggak ini? Indomie? Mau apa? Indomie goreng Indomie goreng. Yang biasa. Mau Indomie rendang Tapi boleh pesannya nggak? jauh kayaknya dah. Enggak nggak sih, cuma tinggal naik doang. Lumayan kali 5 menit kayaknya ke sana, kita keburu bubar. Buka ya? Ada tadi Buka. kantin di situ. Oh iya. Buka. Beberapa doang tapi ya. Tadi aja aku sampai kampus sarapan langsung mie ayam. Oh iya, wow. Kangen banget sama mie ayam sini nih. Ini udah nyerempet proses pembentukan soalnya. Ini saya udah ada segmen selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, kita tahan dulu, kita santai dulu, minum dulu kan. Chill dulu nggak Yanti? sih? Ini pos ini. Nggak ada ya? Salah, berarti salah. Oke, jadi tegang banget ya. Harus nggak sih? Santai. Soalnya ini Serius. lumayan ini Iya, ya, bener-bener lumayan isinya lumayan urgent lagi. Maksudnya ada hal-hal serius lah yang harus Iya. dibahas. Ini masih record gak sih? Masih. Masih. Oke. Kita langsung segmen selanjutnya. Tadi. Iya lagi. Oke, kita langsung ke segmen selanjutnya karena tadi obrolan kita ini udah nyerempet ke segmen pembentukan ya. Yang kita tahu nih dalam kita semua tahu kan, kita semua tahu memang beneran tahu kan. Misalnya walaupun ya dari obrolan, dari mungkin antar circle lah ya, ada obrolan-obrolan itu kan pasti dari teman-teman kita sendiri tuh pasti ada obrolan-obrolan lain yang memang dari orang lain kan gitu. Yang mungkin kita bisa pahami bahwa dalam proses pembentukan kenapa kita selalu gagal sih gitu. Itu memang ada kesalahan dalam prosesnya kan, baik-baik sebelumnya itu loh. Mungkin yang pertama tidak ada konsistensi kebijakan. Yep. Bener gak? Yep. Mungkin setiap tahun itu ada inisiatif gitu dari teman-teman mahasiswa. Tapi nggak tahu nih kesinambungan dari tahun ke tahun maupun kesinambungan dari masyarakatnya itu sendiri gitu. Terus upaya yang dilakukan tambal sulam. Tidak ada landas evaluasi yang matang gitu. Kenapa sampai gagal? Kenapa harus nggak dari kegagalan itu nggak dibelajarin lagi nih? Atau minimal kasih tahu kayak gitu. Kenapa sih? Iya. Atau kok ada baru pembentukan tuh udah ada tumbang tindih eksternal. Iya. Tahu lah ya eksternal. Karena kita tahu, nah ini udah bukan dari rahasia Pribadi ya. Iya. Di semua BEM universitas manapun itu memang pasti ada eksternal gitu. Dan eksternal kan banyak ya bentuknya ya. Mau disebutin? Nggak usah. Kayaknya nggak usah sih. Itu banyak, pasti lebih banyak. Mengarah Gitu. banget ini. Ngeri ya. Dan itu tuh pasti mereka ada campur tangan yang memang menyalonkan lah ya untuk kader-kader mereka yang terbaik untuk bisa memimpin di satu kampus gitu. Terus yang kedua itu ya tadi minimnya transparansi. Yeah. Itu memang sudah dibahas dan udah ngalirnya tuh luar biasa ke poin semua ya.
Nah, pertanyaannya nih. Lalu di mana sih letak masalahnya? Letak masalah sebenarnya nih dari kakak sendiri yang melihat dari tahun ke tahun gitu. Apakah mahasiswa yang tidak serius atau justru sistem di Universitas Pertamina ini yang tidak memberikan ruang bagi demokrasi kampus? Maksudnya ada nggak sih kayak dari kampus sendiri tuh akhirnya kayak sebenarnya dari dia sendiri kan yang kita tahu tuh ya tadi yang kita back di awal ya, di awal kita state kamu sempat dari kami mahasiswa masyarakat itu sempat berngawang kan, ini sebenarnya dari mahasiswanya sendiri atau dari kemahasiswaan, maksudnya dalam artian dari kampus gitu yang nggak mau gitu. Nah itu tuh sebenarnya dari mereka ya atau dari kitanya atau bagaimana nih? Coba dari siapa dulu? Dari kan yang tadi lu boleh. Sebenarnya sih 50-50 sih ya. Masing-masing punya apa ya, pengaruh juga gitu loh. Dan yang sebenarnya yang aku highlight banget itu adalah setiap diskusi untuk BEM kayaknya tuh ulang dari nol. Jadi bener yang tadi kamu bilang yang kayak nggak ada keberlanjutan. Jadi periodeku habis itu kan misal lanjut ke Fanya nih. Nah ya udah dilepas aja tanpa kita ngasih tahu kemarin diskusi udah sampai sini nih, kamu ntar lanjutin ya gitu. Nah itu nggak ada. Jadi kayak setiap periode forum Kahim itu atau periode diskusi untuk BEM itu pasti ulang terus dari nol. Dan menurutku sih yang paling mungkin yang bikin itu terjadi adalah kita itu kahim-kahim pergantian periodenya itu selalu beda-beda. Oh iya benar. Jadi nggak serentak. Jadi kita udah punya aspirasi, habis itu kita pergi ada aspirasi baru nih masuk. Jadi kayak gimana ya? Paham nggak sih maksudnya kayak kalau lebih enaknya sih serentak, misal bulan Mei pergantian periode, ya udah semua himpunan pergantian periode buat forum baru, maksudnya untuk membahas kelanjutan BEM lanjutin gitu. Jadi karena beda-beda sih, jadi kayak gimana ya? Waktu aku ya forum Kahim ada yang mengetuai lah istilahnya di forum itu cuma bentar, udah habis itu mereka ganti periode. Nah terus kan habis itu bingung tuh, ketuanya aja udah nggak jadi Kahim, terus kita mau bahas apa lagi? Nah itu salah satu hal yang bikin itu mandek sih kalau menurut aku. Mungkin sebelum lanjut ya, sebenarnya kan berarti waktu itu sudah ada calon kan, bahkan dananya itu udah disiapin dan pernah di state juga sama Bosni dalam ada tugas saya gitu. Itu memang kemahasiswaan itu udah selalu siap dari tahun ke tahun untuk menganggarkan adanya BEM gitu. Tapi ini sekarang ke Fanya. Menurut Fanya sendiri apa yang sebenarnya menjadi penghambat sih? Kan tadi sudah dibilang dari pihak kemahasiswaan maupun kampus itu memang sudah menganggarkan nih setiap tahunnya nih. Dari kitanya nih yang mahasiswa harus bagaimana sih gitu coba. Oke. Sebenarnya aku ada suatu pemikiran sejak lama, cuma aku nggak tahu nih boleh nggak ya disampaikan. Boleh aja, nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya emang terlalu gimana ya, terlalu dianggap terlalu keras atau mungkin terlalu gimana gitu, boleh dikat aja ya nanti ya. Dipip. Iya dipip gitu, panjangin aja 5 menit gitu, pip semua. Jadi pemikiranku adalah kita kan kampus yang dinaungi oleh BUMN, dinaungi oleh negara. Yang artinya setidaknya kita tuh orang-orang yang dikategorikan sebagai pro negara. Karena ibaratnya yang membentuk kita tuh ya orang-orang pejabat negara. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, BEM itu seringkali turun untuk kayak misalnya contoh nih, ada sebuah permasalahan yang genting di negara. Nah, biasanya yang turun mewakili kampus itu adalah anak-anak BEM. Jadi mereka itu setidaknya yang aku tahu tuh pasti turun BEM tuh. Mau sedikit orangnya, mau banyak orangnya, setidaknya pasti turun. Karena mereka kan juga, mereka tuh ada aliansi BEM, aku lupa namanya apa, tapi ada aliansi BEM satu Indonesia. BEMSI. Iya benar, BEMSI, BEM seluruh Indonesia. Yang artinya kan itu terkoordinator tuh dari perwakilan masing-masing kampus. Nah, yang menjadi pertanyaanku adalah, misalnya nih kita pembentukan BEM, aku nggak tahu di Pertamina tuh nggak ada larangan nggak boleh demo nggak sih? Iya ada. Iya, Setahu aku ada. Jadi kita nggak boleh demo ya. Nah tidak boleh demo tuh. Aku nggak tahu ini secara tertulis atau tidak tertulis ya.
Nah, itu kurang Perlu tahu dipastikan ya. lagi. Mungkin karena kita kan ya itu ya dari namanya aja udah nama BUMN banget gitu. Tapi sekali lagi kita kan swasta juga dan mana banyak juga dari teman-teman yang memang ya dari uang pribadi gitu loh. Artinya ketika kita sudah masuk dalam institusi ya masa kita nggak boleh demokrasi sih gitu loh. Nah, Cuma maksudnya nggak harus Iya, mengkritisi iya. secara umum di luar ya. iya. Seenggaknya BEM ada aspirasi yang urgensi ketika ada masalah yang kayak kemarin aja gitu. Contoh kecilnya lah, kita nggak usah muluk-muluk membahas konflik negara gitu. Konflik internal kampus dulu deh. Ya, yang bisa dia redam sama BEM yang akhirnya BEM itu bisa koordinasi langsung nih sama pihak kampus gitu. Yang akhirnya bisa menemukan solusi yang akhirnya ya nama kampus kita juga yang akhirnya nggak tercemar gitu loh. Benar sebenarnya apa yang dibilang Noval. Cuman kalau misalnya secara bukan apa ya, biasanya sih ya, walaupun udah dibilang kayak oke, BEM kita fokusnya BEM internal aja, kampus segala macem, tapi pasti ada Iya sih. yang Pasti ada iya pantauan- pasti pantauannya ada juga ya. yang ketika dihadapi dengan isu-isu seperti itu turun, dan mungkin ada oknum-oknum tertentu yang membawa nama kampus. Ibaratnya gitu loh. Walaupun saya udah dibilang oke kalian terserah mau turun segala macam, kalian mau jadi aktivis segala macam terserah, tapi jangan bawa nama kampus. Tapi kan kalau misalnya udah ada pembentukan BEM, at least kan setidaknya sama-sama tahu oh ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini. Nah, mungkin ya ini masih asumsi liar aja ya. Mungkin salah satunya yang menyebabkan pembentukan ini mandek dari sistem itu adalah hal tadi gitu loh. Itu kalau misalnya dari sistem. Kalau misalnya dari mahasiswa ya sebenarnya yang kata Kak Anita tuh menurut aku tuh udah bener banget. Kayak kenapa himpunan kita tuh nggak punya jadwal yang serentak aja. Jadi ketika misalnya nih satu turun, oh ya udah semua turun gitu loh. Jadi ketika ada yang baru naik, Ya. ibaratnya tuh udah kayak kabinet baru gitu loh. Misalnya tadi kan Kahim yang turun, ya udah turun semua, kabinet lama turun. Kemudian kabinet-kabinet baru itu naik semua. Jadi kan Satu visi gitu ya. bisa bener, dari jadi satu misi, gitu. satu jalan. Enggak yang kayak oke, lu turun, oh ya udah, lu turun, gue belum kok. Jadi yang stay ini ngapain? Kalau misalnya tadi kayak kata Kanita, pemimpinnya aja udah turun, terus Apa yang harus dilanjut? Iya, apa yang harus Bahas ya. dilanjutin gitu loh. Itu sih. Iya. Oke, dari pembahasan Fanya nih. Jika kakak sendiri mengetahui bahwa pembentukan BEM itu sengaja tidak didorong, baik dari kebijakan kampus maupun karena dinamika internal mahasiswa itu sendiri. Ya mungkin kakak udah mengalaminya lah, sudah betul. sudah terjun langsung gitu. Sebagai ex Kahim, mungkin bisa untuk ini tips untuk teman-teman di bawahnya ya. Langkah yang apa sih yang akan diambil gitu. Kalau BEM maksudnya nggak ada yang mendukung sama sekali ya? Emang sengaja tidak didorong nih gitu loh. Tadi yang saya sebutkan karena ada nama kita aja udah BUMN dan sebagainya. Aku sih jujur belum ada pandangan sih. Cuma boleh dicoba untuk BEM fakultas terlebih dahulu. Oh iya. Oh iya boleh bisa ya tuh BEM Mas. fakultas terlebih dahulu, baru nanti kalau memang semua sudah stable semua, sudah banyak perkembangan, kita R&D, research and develop terus menerus, barulah boleh mungkin satu BEM kampus yang memang benar-benar besar dan menaungi semuanya gitu. Karena kan kadang juga kita melihat juga kita satu fakultas cuma beda prodi tapi kadang kurang interaksi, gitu ya. kurang Benar. harusnya kita bisa bekerja sama dengan baik, cuma kurang bisa apa ya, nggak ada yang menaungi itu. Nah mungkin sih kalau aku saranku sih itu aja sih, mungkin boleh dicoba BEM fakultas terlebih dahulu, nggak harus rentak, mungkin boleh beberapa fakultas dulu yang memulai untuk menjadi istilahnya pemanas lah ya, dan untuk menjadi istilahnya tes ombak lah gitu. Kalau aku sih itu. Nah dari pertanyaan tadi, anyway kita tuh sebenarnya dari perisai sendiri tuh sebenarnya bikin question box kemarin di story. Oke, Jadi baik. sebenarnya dari rangkuman pertanyaan saya tadi yang saya lontarkan itu memang beberapa memang dari perwakilan dari teman-teman mahasiswa gitu loh. Tadi nih ada Koalila, ada banyak sih nih. Ini namanya juga beberapa akun-akun yang ini ya, mungkin second atau apa ya. Oh, iya. Third ya malah. Iya. Iya. Nih bisa saya sedikit bacakan ya. Ini tuh sebenarnya udah dibahas sih tadi sama kita gitu. Beberapa udah dijawab juga, beberapa sudah tebakan-tebakannya tuh memang benar gitu loh.
Terus tiba-tiba mandek gak ada info apa-apa lagi. Dulu aku bagian dari dari panitia pemilihan ketua BEM-nya, bahkan udah ada calon yang siap dipilih. Iya, gitu. iya, iya. Terus ada lagi nih dihalangi rektorat itu biar tahun ke tahun biar kagak ada antitesis dari rektorat. Waduh. Sebenarnya gak juga ya, karena tadi dari Mas Wal Iya, kan ada sempat kan support gitu ya. support gitu. Terus ada lagi, bahkan ini kayaknya kayak pernyataan ya, bukan kepercayaan. Sangat perlu ya, karena kita Kayak malah sebagai jadi aspirasi mereka ya, ya. jadi aspirasi ke beri saya sendiri. Sangat perlu ya, karena kita sebagai kampus baru perlu adanya pendekatan perkenalan dengan kampus lain gitu, karena nggak semuanya tahu kan. Ada lagi nih dari salah satu perwakilan UKM, itu kenyamanan yang ditinggikan atas kebutuhan kolektif adalah bentuk dari ketakutan yang disamarkan. Karena kan ya tadi yang kita bahas di awal bahwasanya banyak spekulasi yang harus diluruskan memang, terutama mengenai pencurigaan antara mahasiswa, masyarakat terutama ya, elemen masyarakat kepada kampus maupun dari kampus ke mahasiswanya itu sendiri gitu loh. Maksudnya spekulasi itu tuh masih jadi berdebatan lah untuk kita gitu. Karena ya tadi ada yang menyebutkan rektorat yang menghalangi, ada juga yang menyebutkan bahwa ada himpunan-himpunan yang merasa udah besar nih, jadi takut kalau yang di atasnya itu takut gimana-gimana gitu. Terus mungkin ada salah satu yang sudah menghubungi tim kami juga, ini dianonimkan namanya si Fulan saja. Dulu bukannya sudah mau dibentuk ya, sudah ada calonnya, tapi banyak oknum-oknum penting mahasiswa yang tidak setuju. Padahal kampus sudah menyediakan dana untuk pembentukan BEM. Tapi ya gitu deh gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita selesai. Apakah jika nih kakak-kakak ini kan salah satu sosok-sosok yang maksudnya termasuk orang-orang yang ada efek lah ya di masing-masing wadahnya gitu, dan orang yang berefek lah untuk di kampus tuh. Apakah memilih diam demi menjaga keamanan atau berinisiatif agar isu ini tuh kembali diperjuangkan gitu? Mungkin dari Fanya dulu boleh. Oke. Mungkin aku mencoba untuk mengambil dari perspektif aktivis ya, karena aku juga aktivis terutama di isu gender sebenarnya. Oke. Jadi ketika kita dihadapi dengan suatu masalah nih, yang masalahnya tuh urgent dan juga melibatkan banyak sekali orang. Melibatkan ini dalam artian lebih ke arah merugikan ya, bukan menguntungkan. Karena kalau menguntungkan gak mungkin jadi masalah dong. Oke. Menurut aku sebenarnya nggak apa-apa. Kita di negara demokrasi, orang tuh punya hak sendiri-sendiri. Jadi setiap orang punya hak masing-masing. Termasuklah hak untuk diam. Tapi ketika kita membahas moralitas, ketika kita membahas etika segala macam, jadi pertanyaan besar, apakah diammu ini karena kamu memang memutuskan untuk diam atau karena kamu tidak ter-engage dengan masalahnya? Dalam artian tidak ter-engage itu adalah jadi misalnya nih dalam beberapa kasus pasti ada orang-orang yang menutup mata, menutup telinga segala macam, karena kalau misalnya dia ikut terjun langsung dalam isu tersebut akan membahayakan posisinya. Kita gak perlu mention posisi apa karena banyak sih sebenarnya, bervariasi. Kalau dari perspektifku sendiri, selama kamu merasa bahwasanya isu yang sedang kamu bawakan itu layak untuk diperjuangkan, maka perjuangkan. Karena kalau bukan kamu yang memperjuangkan, siapa lagi? Gitu loh. Jadi diammu itu ya oke, diam itu emas. Okay. Tapi kan kalau misalnya kita terapkan secara sosial ya, apakah diammu, kamu melihat nih ada sesuatu yang terjadi dan sesuatu ini kita kategorikan sebagai hal yang buruk. Apakah diam ini masih bisa disamadengankan dengan emas atau gimana nih? Itu sih menurut aku. Jadi intinya adalah kalau misalnya memang isu ini layak untuk diperjuangkan, maka perjuangkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Itu sih. Boleh dari aku setuju banget sama Fanya sih. Itu memang lagi apa yang perlu diperjuangkan memang harus diperjuangkan ya. Kalau memang ada urgensi, sudah ada hal-hal banyak yang harus dibahas, harus dinaungi, kenapa enggak gitu loh.
Cuma memang tetap harus mempertimbangkan resiko, tetap harus membuat struktur yang baik, yang efisien, dan memang itu harus diterapkan dengan baik di kampus ini. Dan untuk memilihnya ya calonnya nanti itu harus benar-benar diseleksi lagi sih. Benar-benar itu harus ketat sih karena first experience juga harus bagus karena itu yang akan meng-engage nanti BEM tahun-tahun ke depannya. Kalau dari awal kepalanya aja nggak oke ya. Kalau aku ya pemimpin yang oke itu menurutku dia punya integritas yang tinggi, jujur dan bertanggung jawab gitu. Dia bakal rela ngapain aja, rela keluar apapun demi kebaikan organisasi, demi kebaikan kepentingan bersama. Itu yang harus kita cari calon seperti itu, bukan cuma nyari calon pemimpin yang cuma pengen gengsinya aja. Karena ada kan banyak yang aku pengen jadi ketua biar keren gitu. Tapi ujung-ujungnya cuma jadi ketua abis itu nyuruh-nyuruh aja. Nah, itu yang janganlah kalau bisa nantinya panitia ataupun masyarakat UPER pilih dan carilah calon-calon ketua BEM dan wakil ketua BEM yang memang sangat-sangat bisa dipercayalah dan baik gitu. Terpercaya. Oke, mungkin ada closing statement dari pertanyaan terakhir dari teman-teman buat salam sobat pers muda. Karena dia udah ya kita statement. Oh, statement terakhir. Iya sih, udah apa yang perlu diperjuangkan harus diperjuangkan ya. Oke, itu catat ya guys. Jadi apa yang perlu diperjuangkan harus diperjuangkan. Karena kita sudah ada banyak urgensi yang sudah naik. Kalau dari teman-teman mahasiswa sudah mau naikkan, perjuangkan gitu. Betul. Oke. Nanti tinggal diskusi lebih lanjut sama pihak kampus. Jadi harus ada pendekatan juga ke pihak kampus. Jadi kita jangan cuma jalan sendiri aja, tapi pihak kampus nggak tahu. Kita harus lebih baik, misalnya itu brainstorming juga sama kampus gitu. Benar. Oke, terima kasih banyak Kak Fanya dan Kanita sudah meluangkan waktunya di siang ini dan ngasih banyak masukan buat teman-teman, terutama ketika teman-teman ingin membentuk BEM gitu, dan urgensi apa aja sih yang memang sudah kita bahas gitu pada siang hari ini. Oke teman-teman, sekian. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya, nanti bakal ada dialog mahasiswa episode yang lain, karena ini episode pertama yang mungkin bisa ngasih insight ke teman-teman sekalian. Salam pers muda. Salam pers muda dulu dong. Oke, salam pers muda gimana nih? Gimana, boleh nggak ulang? Iya, udah ulang. Salah sobat pers muda, salam pers muda. Oh ya, oke. Perisai. Tim kreatif. Perisai Universitas Pertamina. Salam pers muda. Oh ya, ulang ya. Oke. Sorry. Tuh udah 3. Perisai Universitas Pertamina. Salam pers muda. Yeay. Sampai jumpa.